itu orang dibikin susah terus. Ya. Biar lebih sering-sering nyari. Nah, jadi orang dari Tuhan tuh memang nggak instan. Emang bim salabim doa langsung Iya Tuhan lo tiba-tiba ada yang ngomong gue lari. Tuhan orang-orang biasanya ada misi-misi tertentu yang Tuhan ingin nyatakan gitu. Percaya banget, berserah, ragu-ragu sama Tuhan, marah sama Tuhan, kesal sama Tuhan, kecewa lah gitu maksudnya. Semua orang pasti ngalamin itu kayak ketika diposisikan dengan menunggu waktu yang lama untuk jawaban Tuhan. Dari awalnya mulai percaya sampai kecewa sampai pasrah, sebetulnya itu salah nggak sih ketika kita mulai kecewa sama Tuhan karena nunggu janji Tuhan yang lama? Benar, itu merupakan satu langkah yang salah. Jadi itu makanya tergantung individu ya, tergantung pribadi orang-orang. Kalau setiap orang menghadapi masalah, bagaimana cara memandang kita kepada Tuhan gitu. Kalau seandainya begini loh, kadangkala kan kalau masih ada orang yang punya, kalau saya kan punya begini, contoh yang gampang lah ya gitu. Kalau setiap orang beda-beda, kayak contoh saya, ketika saya kena penyakit jantung, diserang penyakit jantung pun gitu. Ya, yang di hati saya katakan bahwa Tuhan, saya tetap berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tidak mau kecewa. Kalau seandainya pun Tuhan panggil saya percaya bahwa saya akan masuk dalam kerajaan sorga. Itu tindakan iman saya begitu. Dan saya percaya bahwa kalau memang belum waktunya Tuhan pasti akan pulihkan dengan cara Tuhan, apapun lah itu. Kalau memang belum waktunya dipanggil, saya bilang itu kan. Udah, itu aja. Dan Tuhan kan menolong dengan macam cara, ya kan. Memang Tuhan menolong orang itu, banyak orang punya pandangan, wah kenapa Tuhan nggak nolong dengan mujizat bim salabim gitu kan, langsung seperti kan 5 roti 2 ikan jadi 5.000 gitu kan, begitu ya kan. Kenapa Tuhan kok sepertinya enggak? Sebenarnya itu apa yang saya alami sampai sekarang ini, itu pun juga mujizat Tuhan. Richard yang selama proses 6 bulan itu mujizat Tuhan, mengajarkan saya untuk menghargai hidup ini. Kalau seandainya disembuhkan dengan cara mujizat bim salabim, jangan-jangan bisa jatuh lagi dalam dosa. Jadi Tuhan izinkan dulu apa yang dulu kita tabur, kita tuai, susah-susah dulu, sekali itu mujizat Tuhan. Tuhan sedang menunjukkan mujizatnya gitu. Tuhan sedang menunjukkan kuasanya melalui dokter, obat, apapun. Memang pasti tahapnya itu disembuhkan, tetapi Tuhan sedang mengajarkan, ini loh yang dulu kamu sedang tabur, sekarang kamu tuai. Tolong diingat kembali, jangan sampai kamu jatuh lagi dalam dosa yang sama, kesalahan yang sama. Bener gak? Pasti kan pernah jujur, kan udah baik kan, dulu nakal lagi sempat mau. Urutan sakit ya. Nanti kita akan bahas masalah kehidupan Bapak Richard ini ya, Ko Richard ini ya. Bagaimana Tuhan bisa menolong dia harusnya udah mati. Paling ya. murah. Berdua lah. Itu beda ya. Kita udah habis 2 koin nih. Yang satu sendiri-sendiri, yang satu bareng nih. Koin yang kedua bareng nih. Koin yang pertama bareng nih. Koin kedua sendiri-sendiri. Iya. Tapi memang benar, saya pernah di tahap fase ketika dalam penantian 6 bulan, di 2 bulan awal ketika Tuhan ngasih kayak Tuhan ngasih jalan nih, Tuhan ngasih pencerahan nih. Yang ada dalam pikiran saya adalah sembuh, gue mau ngerokok lagi nih. Ya kan? Itu harus diakuin. Di bulan kedua ketika keluar dari rumah sakit pertama, saya 3 kali masuk rumah sakit. Keluar dari rumah sakit pertama nih ketika paru-paru ngembang dan Tuhan kasih mujizat di sana dalam 1 malam. Saya mungkin kasih kesaksian dikit ya. Ketika saya masuk rumah sakit pertama kali untuk masalah paru saya kempes. Paru saya itu tinggal sisa 30-20%. Dokter bilang mau diambil tindakan operasi ringan pasang selang. Cuman saat itu mau diambil tindakan besoknya, malamnya itu dokter ngomong sebelumnya. Sorenya itu Keri sama Karil datang. Saya ingat banget. Dan dia ngomong, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya cara mujizat, kamu nggak akan dioperasi. Saya ingat banget tuh. Yang doa Karil atau Keri nih? Ya berdua, doa-doanya doa. Keri sendirian doa bahaya loh. Enggak, ini kesaksian. Ini mungkin yang ada keskipnya satu di sini. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Pokoknya intinya Tuhan, Keri berdoa buat saya dalam paru-paru. Secara manusia, secara dokter ngomong, ini nggak mungkin
Dokter udah mau pasang malam itu juga, dokter bilang ini nggak mungkin. Ya udah, saya kasih kesempatan kamu sampai besok pagi. Kamu tiup-tiup apapun itu. Di situ nggak ada balon lagi malam itu. Saya cuma latihan tarik napas. Kalau sampai besok pagi ngembang, nggak usah jauh-jauh deh. 40% saya nggak jadi operasi kamu. Oke, deal. Saya bikin persetujuan. Saya cerita sama Kerry. Kerry berdoa. Terjadi mujizat yang nggak mungkin. Besok paginya ketika di ronsen lagi, paru saya tuh ngembang di angka 50%-an. Wih, luar biasa. Dokter aja kaget. Nah, Tarik napas lagi, oke, evaluasi 1 hari. Naik lagi paru-paru kamu ke angka 60 sampai 70, lu boleh pulang. Saya berdoa lagi, saya minta Kerry doain, kan saya kasih tahu gini nih. Besok mujizat lanjutannya terjadi. Gua di ronsen, paru-paru gua naik di 60 lebih. Boleh pulang. Sayang yang ada di dalam pikiran, wah semudah ini nih. Gue latihan napas sembuh, gue mau ngerokok lagi. Gue jujur ngomong, gue pengen ngerokok lagi. Sembuh, Tuhan kasih mujizat, kasih banget. Dokternya aja sendiri udah ngomong, gak mungkin. Bahkan dokter ngomong, lu di pesawat 5-10 menit lagi, turunnya pakai keranda. Tuhan kasarnya udah ngasih mujizat 2 kali nih. Pertama, lolos dari pesawat. Kedua, paru-parunya dikembangin. Cuman gue ngomong, gue pengen ngerokok lagi karena gue masih seneng ngerokok. Ya ini yang kayak tadi Kerry bilang, Tuhan kasih kesempatan nih. Tapi bro, dikebuk. iya itu dia. Ya kebanyakan orang, apalagi masih muda, kadang-kadang rentan, kita perlu pembelajaran. Makanya saya bilang himbau kepada anak-anak muda, baik yang wanita, baik yang pria, ya menjaga hidup, baik di dalam pergaulan, baik dalam memilih cowok, ya di dalam memilih pasangan. Jangan sampai kita salah. Zaman sekarang itu untuk mendapatkan yang baik itu susah, tapi untuk mendapatkan yang mencelakakan itu lebih gampang. Oh, sama satu lagi yang sering nanya, kayak saya pernah dapat teman yang nanya, ini saya nggak tahu ada hubungannya atau enggak ya sama Tuhan. Cuman dia nanya gini, kenapa sih gue selalu apes atau selalu sial, Tuhan ngasih gue selalu pacarnya yang nggak bener? Itu bukan ya. Enggak, pasti ada statement kayak gitu. Bisa jadi. Awalnya cowoknya bener, cowok bener, teman ujung-ujungnya semuanya brengsek semua, cowoknya atau ceweknya deh, misalnya. Ya. Pasti ada tuh kayak sebenarnya, gitu. Nah ini dia, ini menarik. Saya kasih tahu nih ya. Sebenarnya satu, itu bukan salah Tuhan, jangan nyalain Tuhan. Ya kan, tapi jodoh dari Tuhan katanya. Gue udah berdoa. Ini saya anak Kristen yang sungguh-sungguh. Jodoh bukan dari Tuhan, Tuhan yang itu kita yang milih. Benar nih. Iya benar. Mari kita kasih tahu. Itu gua nggak pernah milih sekarang. Tuhan pertemukan kita yang milih, ya kan gitu. Misalnya kasusnya gini kayak seperti yang saya bilang, ini anak Tuhan yang sungguh-sungguh banget, cuma selalu berakhirnya seperti itu. Berakhirnya gitu kan, itu sebenarnya Tuhan baik. Tapi kenapa selalu dikasih cowok nggak bener? Coba kalau diterusin lebih parah kan? Iya, Tuhan baik. Jadi awalnya bener, ujung-ujungnya iya. Kenapa begitu? Saya kan Tuhan baik, jangan salah ya. Jangan bilang, oh itu kutukan atau bukan. Itu sebenarnya Tuhan baik. Tuhan menyingkapkan, Tuhan membukakan keburukan pasangan kamu, ke pasangan kalian itu, supaya jangan terlambat nantinya. Itu loh, dari sudut pandang itu kita gitu. Daripada nanti nggak ketahuan, ya kan, kita udah pilih dia, lalu udah janji setia di gereja, setia seumur hidup sampai mati, memaut misalkan, tiba-tiba belum maut, belum apa, kitanya jadi maut duluan. Maksudnya tersiksa, kita yang menderita karena apa? Dan pasangan yang salah. Jadi bagi anak-anak muda siapapun ketika sedang berpacaran, tiba-tiba engkau mendapati cowok kamu brengsek atau pacar cewek kamu brengsek, itu harus bersyukur. Justru diselamatin itu bersyukur. Tuhan sedang menyingkapkan, sedang membukakan bahwa pasangan kamu itu nggak bener loh, gitu. Nah satu lagi, kalau misalnya nih, ini balik lagi, ini kan kita konteksnya kan tentang mengenai ngobrol tentang Alkitab, Keles. Iya. Saya anak Tuhan yang sungguh-sungguh nih, udah Alkitabiah banget dah. Cuman jomblo terus. Kok kayaknya Tuhan, kenapa sih gue dikasih jomblo melulu? Kenapa sih Tuhan nggak ngizinin gue happy gitu? Itu kenapa sih kayak? Satu, itu sebenarnya bukan salah Tuhan juga, itu kayak krisis pribadi ya, bisa jadi. Saya udah berdoa nih sama Tuhan nih, minta pasangan, tapi kok kayak nggak ada tanda gitu. Masa ya, Tuhan nggak ngasih? Saya pasti bukannya nggak ada tanda, mungkin belum waktunya. Yang saya percaya itu belum waktunya. Kenapa? Kita melihat kan orang berpacaran itu kan ada batas umur usia juga lah ya. Makanya kalau orang berpacaran itu, kalau menurut saya, kalau orang berpacaran itu
saya standarnya lah punya KTP lah enggaknya gitu. Yang dikatakan sudah dewasa lah 17 tahun gitu. Nah kalau masih di bawah itu ya kalau seandainya belum dapat ya nggak usah banyak protes gitu loh. Bukan salah Tuhan. Bukan salah Tuhan. Bukan Tuhan yang kekepin ya. Bukan. Tapi saya percaya kalau memang bukan karunia memujang, enggak lah ya, pasti dapat jodoh juga lah. Yang penting sabar, jangan buru-buru memilih, sabar. Pokoknya apalagi dalam pihak perempuan ataupun pihak laki-laki gitu ya. Kalau memang sampai saat ini belum ada pacar, wah apakah ini kutukan? Bukan. Apa karena gua jelek gitu apa gimana? Enggak juga gitu. Banyak kok orang yang menganggap dirinya jelek, tetapi karena dia memiliki kepribadian asik, baik, dia dapat perempuan yang baik atau cowoknya yang baik, lebih ganteng, lebih cakep, ada. Itu enggak, kapan ya? ya kan? Pertanyaannya kan kapan? Ya, jago tuh kalau nggak ya dicari, kapan? dapat sendiri. Jangan takut. Sebelum pokoknya saya jamin lah nggak sampai umur 30 tahun masih berjodoh. Lah saya udah 30. Ya. Gimana nih? Tapi kamu kan pernah merasakan pacaran, ya kan? Yang nggak pernah merasakan itu bukannya nggak, bukan, bisa jadi makanya ketika sudah merasa dewasa, makanya udah merasa butuh teman curhat, butuh teman jalan bareng apa gimana. Belajarlah untuk sama-sama, udah berdoa, udah segala sesuatu, belajarlah untuk mempercantik atau memperias diri, yang cowok yang cewek juga, ya kan. Jangan pakai baju tidur kemana-mana pakai kaos kutang, yang cowok ya kan pakai celana, itu sampai mau naksir ceweknya juga. Yang bener Ya, tuh kita jangan juga- lihat kejauhan, lihat yang di depan mata. Ya jadi dengan kata perlulah kita Ini kalau ada balancing loh antara hubungan kita sama Tuhan, sama sesama juga kan, harus ada balance juga. Nah, Gitu. sekarang mau nanya, kalau saya misalnya, bukan saya deh, saya mau enggak. Ada teman-teman kita di luar sana yang jadi gini, udah deh, oke, gua niatin nih sebulan ini gua berpuasa supaya dapat pacar, itu salah gak? Puasain, itu salah, ngapain pacar dipuasain? Saya Kan nggak katanya puasa berdoa, dengan berpuasa berdoa dijawabnya lebih cepet nih. Syah, itu salah ya, hati-hati ya anak-anak Tuhan. Nah, ini benar ya, oke. Anak-anak Tuhan jangan berpuasa untuk pacar ya, puasalah untuk diri sendiri, penyangkal. Ingat, fungsi puasa dalam kitab itu untuk menyangkal diri, untuk bukan cari pacar. Ya, bener ya. Gue jangan lo, dosa itu. Saya nggak pernah nyari pacar, nyari itu sampai berpuasa. Kalau saya doakan, iya mungkin Tuhan, saya kalau seandainya Tuhan izinkan pertemukan saya dengan, itu pun juga paling akhir, doa paling akhir ya, itu doa paling akhir, nggak wajib. Sekali-kali kadang kalau saya mau doakan pasangan saya waktu belum atau masih jomblo, baru saya kadang saya doakan, itu nggak selalu sering. Jadi nggak setiap hari juga, kadang sebulan sekali, kadang berapa. Jadi puasain buat nyari pacar Salah lah. Dosa nggak? Ya itu dosa tapi sia-sia. Dosa nggak tapi sia-sia? Iya, Oh dosa Tuhan nggak dengar, padahal udah puasanya kan sungguh-sungguh, saya buka puasa, ya berdoa. Tujuannya salah. Tujuannya salah. Itu Tuhan denger nggak kira-kira? Dikit aja, Tuhan denger nggak dikit? Tuhan dengar, tetapi Tuhan nggak jawab. Iya. Miss call doang, ada telepon langsung. Iya. Salah ya anak-anak muda, nggak boleh ya berdoa. Yang benar adalah bagaimana engkau mendapatkan jodoh, mendapatkan pacar itu tunggu waktunya Tuhan aja. Yang pasti kalau udah waktunya Tuhan pertemukan yang terbaik. Ya kan kita maunya kan yang terbaik. Ya kan terbaik ini kerohanian terbaik. Saya juga pasti ke ekonomi juga terbaik. Ya kan juga pasti juga tampangnya terbaik. Itu saya juga yakin. Nggak mungkin kan? Pasti kan ketiga hal ini kalau kita mendapatkan kerohaniannya baik, kekayaannya baik, ya kan ekonominya baik, tampangnya baik, wah Yang benar mah standarnya indah. jangan ketinggian. Ya kan, ya maksudnya nggak saat ini baik Ntar ini deh kan, standarnya orang Korea, gue pengen ya juga enggak lah, kayak gitu. sesuai Bedak dengan, aja sama lipstick. ya sesuai dengan inilah kan kata Tuhan kasih sepadan, ya gitu nggak lah. lebih, nggak kurang. Betul lah, yang penting pas buat kita. Itu aja sebenarnya. Jadi jangan berpuasa hanya untuk mendapatkan pacar, itu salah. Puasalah untuk dirimu supaya engkau semakin dekat sama Tuhan, itu bagus. Itu. Oke, kalau gitu Kak Eri, rasanya sudah kita cukupkan sampai di sini aja. Berarti yang saya dapat adalah ketika sambil menunggu jawaban Tuhan, jangan kita menurunkan standar kita. Betul. Jangan kita semakin menjauhkan dari Tuhan hanya demi keinginan pribadi kita sendiri, keinginan Betul. diri sendiri atau keinginan dari daging. Betul. Yang pasti adalah tetap percaya sama Tuhan. Apapun itu Tuhan harus tetap jadi yang nomor satu. Iya.
Yes. Sambil nunggu waktunya Tuhan. Ya. Betul, apalagi Jadi sambil solusinya nunggu, tadi gimana? apalagi sambil nunggu pacar gitu kan, udah pacar loh, pokoknya sabar aja, ya jangan Solusinya? kurangi Solusi sebenarnya. untuk Yang tadi yang pacaran tidak sehat itu. ya solusi untuk pacaran yang tidak sehat adalah ya sebetulnya ya balik lagi. Ketika Tuhan sudah nomor satu, pacarannya pasti sehat. Betul. Ketika sudah Tuhan di atas segala-galanya, pacarannya pasti nggak Kalau ngapa-ngapain. udah terlanjur, Kalau yang sudah Bertobat. terlanjur ya bertobat. Itu yang sudah kata Eri bilang tadi. Kalau yang sudah terlanjur ya bertobat. Tobatlah. Bertobat. Kalau yang ceweknya mau bertobat, cowoknya enggak, ya udah. Kalau yang cowoknya mau bertobat, ceweknya enggak, ya Lu udah. gua end. Selesai. kalau Itu yang paling misalnya terbaik. pihak ceweknya sudah dirugikan, udah terlanjur cowoknya ngilang. Ya itu salah, itulah apa yang dia tabur dia tuai sebenarnya kalau sampai hilang begitu. Cuman yang paling benar adalah kalau yang bisa disarankan, gue udah terlanjur, gue udah habis-habisan gini, masa harus gue putusin? Daripada lu habis lebih banyak, daripada lu rusak lebih jauh, daripada lu makin hancur, Yang dikat sekarang. dihentikan sekarang. Benar. Itu saran yang terbaik yang tadi kita terima dari Kak Heri. Benar. Daripada semakin rusak, nggak pernah ada kata terlambat untuk berhenti. Jadi lebih baik dihentikan aja. Ya sudah, dengan diterusin pun juga kan tidak menyelesaikan, malah yang ada tambah hancur dan tambah parah. Ada istilah dari Ibu Gembala, ada istri saya. Lebih baik kita menangis sekarang sebentar daripada nanti nangisnya lama. Oh betul. Itu dia. Kalau istilah saya lebih baik nangis di hotel daripada di kolong jembatan. Ya itu habis digebukin. Pokoknya intinya jangan cuman mengejar materi aja. Betul. Yang pasti harus seiman, yang imannya harus benar. Pokoknya intinya paling gampang deh sebetulnya kalau acuannya hanya satu. Tuhan harus di atas segalanya. Benar. Untuk menentukan sikap, menentukan apapun, ketika Tuhan sudah di atas segalanya, harusnya tidak ada akan yang buruk Betul. yang terjadi lah. Benar. Itu aja. Oke. Oke. Salam buat sobat mata kita semuanya. Nantikan lagi episode berikutnya. Tetap sehat. Tetap pakai masker. Tetap jangan kemana-mana. Stay at home. God bless. Tuhan Yesus berkati.